pelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi wa akrimna bitaqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sahiha. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, guru mau cek kerapian dulu. Apakah sudah rapi pakaian kalian? Sudah, Bu. Coba tengok, apakah kelas kita sudah siap digunakan untuk pembelajaran? Sudah bersih? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Guru mau absen dulu. Kelas 9B. Ada 26 siswa. AA Mudrika, Afifah Nurhasana, Alhania Asmil Aulia, Alin. Jadi semuanya berangkat ya? Ada yang nggak berangkat? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah lalu, yaitu tentang apa? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Biar. Apa itu biar? Biar Ya. saya pun. Biar adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Ada yang bisa menyempurnakan apa itu biar? Ya. Biar adalah kegiatan meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin tentang ya. Nah, di situ ada pembagian ya. Ada berapa pembagian ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Ada 4, biar majelis, biar syarat, biar ID, dan biar rupiah. Baik, kita kasih aplaus. Semoga kalian masih ingat ya, bisa membedakan macam-macam khiyar, pengertian khiyar, dan hukum khiyar apa? Boleh Atau mubah. Nah, sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah tentang qirat. Qirat ini ada hubungannya di dalam jual beli juga. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Coba dibaca, Alin. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran membuktikan ketaatan terhadap ketentuan qirat. Nah, membuktikan ketaatan terhadap ketentuan qirat, maka kita harus mengetahui setelah pembelajaran kita usai, kita harus tahu membuktikan ketaatan terhadap ketentuan qirat. Kita harus mentaati tentang hukum-hukum yang ada di dalam qirat, ketentuan yang ada di dalam qirat. Apalagi Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari ketentuan qirat. dari ketentuan qirat itu kita harus bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab tentang ketentuan yang ada dalam qirat. Terus Menjelaskan pengertian qirat. kalian harus mengetahui makna qirat itu yang sebenarnya. Terus Menafsirkan dasar hukum qirat. dasar hukum qirat nanti akan kita jelaskan di pembahasan. Kemudian Merinci rukun dan syarat qirat.
harus mengetahui juga. Menelaah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kirot. Lanjutkan. Menguraikan larangan dalam kirot, membandingkan bentuk-bentuk kirot, menganalisis hikmah kirot, mempraktekkan tata cara kirot. Nah, dari tujuan pembelajaran itu nanti akan kita tempuh setelah pembelajaran. Kita harus memahami dari 10 poin itu. Tujuan kita kali ini dalam mempelajari kirot adalah poin 1 sampai 10 harus kita pemenuhi. Semoga kita bisa memenuhinya ya. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang peta konsep kirot. Nah, di sini Ibu sajikan peta konsep kirot, yaitu apa yang akan kita bahas nantinya di dalam pembahasan ini, yaitu tentang peta konsep yang ada dalam kirot. Karena di dalam kirot ada macam-macamnya. Di dalam kirot yang akan kita bahas tentang pengertian. Pengertian kirot. Pengertian kirot di sini kirot berasal dari bahasa Arab, yaitu kirotun, artinya meminjam. Kemudian secara istilah kirot adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Akad di sini adalah kerjasama antara dua orang yang saling menanggung. Menanggung di sini bagaimana? Menyerahkan hartanya atau memberikan modal kepada seseorang yang digunakan untuk melanjutkan usaha. Kemudian ada hukum kirot. Hukum kirot di sini sesuai dengan syariat Islam adalah dibolehkan. Dalam hadis Ibnu Majah sudah dijelaskan bahwasannya dibolehkan melaksanakan transaksi kirot menggunakan atau harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, syarat dan rukunnya apa saja? Rukun kirot. Pemilik barang yang menyerahkan disebut dengan sahibul mal. Di sini orang yang memiliki modal. Orang yang memang memiliki modal yang harus mengeluarkan modalnya untuk seseorang. Siapa? Mukrib, orang yang bekerja atau yang mengelola barang atau mengelola uang yang dipinjamkan, modal yang dipinjamkan. Kemudian ada akad kirot. Di sini disebut dengan mudharabah, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kemudian ada mal, yaitu harta yang dipinjamkan. Ada keuntungan. Keuntungan di sini nantinya akan dibagi menjadi dua, antara pemberi modal dengan penerima modal. Kemudian ada larangan bagi yang menjalankan kirot. Di sini yang pertama adalah melanggar perjanjian. Apabila salah satunya melanggar perjanjian dalam kirot yang telah ditentukan kedua belah pihak, maka ini dilarang. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Setelah diberi modal, maka seseorang harus menggunakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak boleh menghambur-hamburkan modal usaha yang telah dipinjamkan. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Setelah kita menerima modal dari seseorang, maka kita gunakan untuk yang baik-baik atau kita gunakan sesuai perjanjian. Karena seseorang yang memberi modal harus mengetahui usaha apa yang akan dilakukannya. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk kirot. Bentuk-bentuk kirot itu ada dua, yaitu sederhana dan kirot modern. Sederhana ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah yang bekerja sama dengan Siti Khadijah. Kemudian untuk yang modern yang tadi disebutkan tentang mudharabah. Kemudian manfaat kirot. Manfaat kirot, setelah kita memberi modal, menerima modal dan melakukan usaha, maka itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk keduanya, kedua pemberi modal dan penerima modal. Apa saja manfaatnya? Membantu dalam mencukupi kebutuhan. Dalam bekerja sama tentunya yang dicari adalah sebuah keuntungan. Menggalang ekonomi, mewujudkan persaudaraan dan silaturahmi akan tetap terjaga dengan adanya kerja
pertama, mewujudkan masyarakat yang tertib dengan tuntutan. Karena orang hidup itu kan membutuhkan bantuan seseorang. Karena di dalam qiraat ada prinsip tolong menolong. Kemudian mengurangi pengangguran. Setelah kita memiliki modal, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kerja yang sebaik-baiknya. Nah, di sini ada yang namanya transaksi qiraat. Ada cara atau langkah-langkah kita memahami qiraat, yaitu bagaimana rukun dan syaratnya seperti apa. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi kita akan membuat sebuah kelompok yang nantinya dibagi dari kalian nanti mempresentasikan, yaitu tentang apa? Tentang tata cara qiraat. Bagaimana qiraat itu yang sebenarnya. Kalian akan mempraktekkan tata cara qiraat. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang harus kalian amati. Nanti kalian praktekkan sesuai video itu, sesuai dengan langkah-langkah tentang qiraat, tata cara qiraat. Kali ini Bu Guru mau menyajikan video tentang qiraat. Nah, dari video nanti kalian amati video dan pahami, kemudian kita akan diskusikan tentang video ini.
tentang kirot, tentang tata cara kirot. Nah, kali ini Bu Guru mau membuat kelompok karena kalian tadi sudah menyaksikan ya. Sudah paham kan tentang tata cara kirot? Sudah. Nah, sekarang kita diskusikan tata caranya, langkah-langkahnya seperti apa ketika kita melakukan kerjasama. Kita akan membuat kelompok, dari masing-masing kelompok nanti menampilkan hasil dari diskusi tadi. Nah, yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, kemudian sesuai urutan kelompok 3, 4, dan 5. Kita bergabung dengan kelompoknya masing-masing sekarang. Sesuai kelompoknya bergabung. Anak-anak sekalian sudah siap ya untuk berdiskusi ya? Sudah. Di sini Bu Guru mau bagikan LKPD. Di sini ada soal, nanti bisa dipahami di sini. Kemudian disesuaikan dengan video yang telah ditampilkan tadi. Baik, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Dari sekarang silakan didiskusikan. Ditulis langkah-langkahnya dulu, kemudian dibuat dialog. Ada yang sudah siap? Sudah. Kelompok mana yang sudah siap? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4, ya silakan maju ke depan. Kelompok 4 mau menampilkan tentang bagaimana tata cara kirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempraktekkan tata cara kirot. Coba. Kenapa, Bang? Mulai dari awal. Ya Allah. Hai, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya nih, gimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah, aku baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Sekarang kamu kerja apa? Aku menjadi manajer di PT Sukamaju di daerah Bekasi. Kamu sendiri kerja apa? Wah, sekarang kamu udah sukses ya. Alah, sekarang aku menjadi penjahit dan menjual hasil jahitanku. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Maukah kamu membantuku untuk menambah modal usahaku? Iya, aku akan membantumu, tapi ada syaratnya. Setelah usahamu maju, modal ini kamu kembalikan ya. Apakah kamu menyetujuinya? Iya, aku setuju. Ini modalnya, semoga bisa membantu. Aku hitung dulu ya. Ini uangnya 200 juta. Nanti aku kembalikan setelah usahaku berhasil. Oke, semoga lancar ya usahanya. Yaudah, aku duluan ya. Iya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Tampilan dari kelompok 4 seperti itu ya, untuk memahami bagaimana tata cara pelaksanaan qiraat atau kerjasama. Untuk kelompok yang lain, silakan menampilkan. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Orang getas. Orang getas. Mangke. Diwancang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan tata cara qiraat. Maaf ya. Mbak Anis. Maaf ya. Jupita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sekarang kerja di mana? Aku sekarang menjadi karyawan tetap di PT Toyota Jakarta. Kalau kamu sekarang di mana? Aku sekarang menjadi karyawan sablon. Apakah kamu bisa menyablon? Alhamdulillah saya bisa menyablon, tetapi saya tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sendiri. Apakah kamu mau jika saya membantumu untuk menghasilkan modal untuk mengembangkan bakatmu? Apakah kamu tidak keberatan? Tidak sama sekali. Iya, saya mau. Terima kasih. Ini uangnya, tetapi tidak seberapa. Semoga bisa menambah modal usahamu. Tetapi kalau usahamu sukses, keuntungannya dibagi 2 ya. Setuju tidak? Iya, saya setuju. Semoga kedepannya usaha kita lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Sudah paham ya tentang bagaimana kita melakukan kerjasama, yaitu qiraat, gitu ya. Jadi nanti apabila kalian mempraktekkan di luar atau setelah pembelajaran atau mungkin besok, kalian seperti itu harus tahu rukun dan syarat qiraat itu apa. Jadi seperti itu, seperti tadi yang telah ditampilkan perwakilan dari teman kalian. Paham ya? Paham deh? Ya, Bu. Baik, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nah, dari kesimpulan diskusi tadi, kita bisa mengartikan bahwasannya qiraat adalah kerjasama antara satu orang atau lebih dengan orang lain dengan tata cara dan rukun yang telah ditentukan, yaitu apa saja rukunnya. Ada pemberi modal, ada yang menerima modal, ada modal yang diberikan, kemudian ada akad atau perjanjian dari kedua belah pihak. Kemudian lagi ada keuntungan, karena setiap pekerjaan tentunya ada keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagi menjadi 2, akan dibagi antara pemberi modal dan penerima modal sesuai dengan perjanjian di awalnya tadi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, kalau kerjasama tidak ada perjanjian tertulisnya, apakah sah, Bu? Kalau perjanjian tidak ada perjanjian tertulisnya, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Saya coba menjawab, Bu. Menurut saya kerjasama itu sah karena sudah memiliki syarat qiraat, yaitu penerima modal, pemberi modal, ada modal dan saling percaya. Nah, itu intinya dalam kerjasama kita harus saling percaya.
kita harus tahu siapa yang memberi modal, siapa yang menerima modal. Kita harus memahami atau mengetahui siapa yang akan kita beri modal tersebut, berapa modal yang kita keluarkan, kemudian hasilnya nanti kita bagi menjadi dua tadi, antara dua orang yang sedang bekerja sama, dibagi menjadi dua seperti kesepakatan. Nah, meskipun tidak ada perjanjian yang tertulis, itu tetap sah asalkan apa? Asal kedua belah pihak saling percaya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Kenapa? Kenapa kalian suka dengan pembelajaran yang telah disajikan? Apa alasan kalian menyukai pembelajaran pada pagi hari ini? Karena saya suka pembelajaran fikih karena selalu menampilkan model pembelajaran baru. Baik, alhamdulillah. Ada yang lain? Saya, Bu, karena saya bisa memahami tentang video yang Ibu tampilkan. Ya. Karena jarang-jarang loh Bu saya menonton video. Ternyata kalian jarang yang nonton video ya. Yang video yang disajikan adalah tentunya berhubungan dengan pembelajaran. Ada lagi, kenapa kalian menyukai pembelajaran ini? Saya bisa paham karena ada video pembelajarannya. Dan insya Allah pada hari-hari berikutnya guru akan menampilkan video atau pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kenapa? Agar kalian bisa tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Jadi tetaplah bersemangat, apapun itu pembelajarannya atau model pembelajarannya, kita harus tetap bersemangat, gitu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang akan datang adalah akan membahas tentang apa itu ariyah dan wadiah yang ada hubungannya dengan kerjasama dan juga riba. Pertemuan yang akan datang. Nah, sebelumnya untuk tugas besok pertemuan yang akan datang, tugasnya kalian mengerjakan uji kompetensi tentang qiraat yang ada di LKS. Nah, itu dikerjakan di rumah, kemudian besok kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya? Ya, Bu. Baiklah, marilah pembelajaran pagi hari ini kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa